Pemirsa, Polri akan mengirimkan tim DVI untuk mengidentifikasi korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Sementara terkait gas air mata yang diduga menjadi penyebab kematian, Polri masih menunggu hasil penyelidikan. Kali tentunya dalam ini Polri sekali lagi mengucapkan rasa bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya 130 supporter yang ada di Stadion Kanjuruhan Malang ya. Yang kemudian sesuai dengan perintah Bapak Presiden, hari ini Bapak Kapolri bersama Bapak Menko, Bapak Menpora ya, akan langsung bertolak dari Jakarta ke Malang. Ya, yang kedua, langkah Polri saat ini sudah memberangkatkan tim DVI yang dipimpin oleh Brigjen Nyoman langsung menuju ke Malang. Kemudian mengerahkan seluruh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Malang, Rumah Sakit Bayangkara Kediri, dan Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Fokus kami ada dua. Yang pertama bekerjasama dengan tim medis setempat di Malang yang dalam rangka untuk memberikan pelayanan medis yang terbaik guna memitigasi jangan sampai terjadi jumlah korban yang bertambah. Yang kedua, dengan jumlah korban yang cukup banyak, tim DVI juga harus bekerja keras untuk segera melakukan identifikasi terhadap korban yang meninggal dunia. Ya, karena tempat untuk penyimpanan jenazah di Rumah Sakit Malang jumlahnya juga terbatas. Oleh karenanya, tim DVI dari Mabes Polri bekerjasama dengan tim DVI dari wilayah tempat untuk melakukan identifikasi secara cepat terhadap korban agar korban bisa dikembalikan kepada pihak keluarga dan juga bisa dimakamkan. Nah, ya. Terkait ini kan korbannya sudah hampir 130 lebih ya Pak, dan kemarin juga pas pertandingan, pas poin akhir itu ada gas air mata karena supporter turun, itu apakah salah satu dari prosedur atau seperti apa Pak? Ya, sekali lagi saya minta kepada teman media untuk bersabar karena Bapak Kapolri bersama Pak Menpora hari ini juga melakukan rapat dulu ya bersama pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah daerah Kabupaten Malang serta seluruh tim. Ya, tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya, berikan kesempatan kepada tim ini untuk bekerja dulu. Dan nanti hasilnya tentunya akan disampaikan kepada teman-teman semuanya. Pak, bukannya dari, Oke, cukup itu dulu. Dari ya. peraturan bukannya nggak boleh pakai gas air mata ya Pak? Ya, dievaluasi dulu. Jadi kita tidak buru-buru harus menyimpulkan. Jadi harus dievaluasi secara menyeluruh dulu, ya agar komprehensif dan nanti hasil daripada evaluasi secara menyeluruh sesuai dengan perintah Bapak Presiden tentunya nanti akan disampaikan. Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke rumah duka salah satu korban tragedi Kanjuruhan di Kota Malang, Jawa Timur. Sudah ada Mamat, kakak dari salah satu korban. Selamat sore, Mas Mamat. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Mamat, saya sebelumnya ingin mengucapkan turut berduka cita tentunya atas meninggalnya adik Anda. Iya, Mas Mamat, apakah Anda ikut menyaksikan pertandingan malam tadi? Tidak ikut, saya di rumah, tapi sepengetahuan Anda, seperti apa kronologi adik Anda akhirnya ikut menyaksikan pertandingan malam tadi? Siapa saja yang berangkat bersama adik Anda, pukul berapa berangkat ke stadion dan sebagainya, Mas Mamat? Yang berangkat ke sama adik-adik saya. Pukul berapa Mas Mamat adik Anda berangkat dari rumah? Sore. Apakah adik Anda ini memang sudah sering atau justru selalu mungkin menyaksikan pertandingan Arema? Mas Mamat, kapan Anda pertama kali mendengar kabar terkait peristiwa yang menimpa adik Anda? Tadi malam dari di hari di 12 malam.
Baik, Mas Mamat, kami akan coba perbaiki sambungan audio dengan Anda karena agak sulit terdengar suaranya. Kami akan berdiskusi atau ngobrol lagi dengan Anda nanti, Mas Mamat. Untuk sementara, terima kasih untuk informasinya dan sekali lagi turut berduka atas meninggalnya adik Anda. Pemirsa, PSSI telah menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Nasib Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 akan ditentukan oleh hasil investigasi tersebut. Dan tentu ini menjadi kejadian yang sangat luar biasa bagi kita semua, khususnya federasi. Dan kita bermohon dan berharap semoga tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini di dunia sepak bola kita. Yang ketiga, kami sampaikan bahwa Ketua Umum PSSI beserta pengurus, Direktur Utama Liga Indonesia Baru beserta direksi, Komite Disiplin beserta anggota, Komite Banding beserta anggota saat ini dan sebentar lagi sudah tiba di Malang untuk melakukan investigasi dan akan berkoordinasi dengan pihak keamanan, pihak Pampel dan termasuk pihak klub Arema Malang. Kita semua tetap menahan diri. Insya Allah akan ada hasil yang secepatnya, baik itu dari pihak keamanan termasuk juga dari pihak kami dari PSSI atas hasil investigasi yang sementara ini tim berada di Malang. Tim investigasi langsung dipimpin oleh Ketua Umum PSSI, ada 3 eksekutif komite sudah berada juga di sana, dan beberapa pengurus serta dari PT LIB dan Komite Yudisial. Bahwa Arema Malang sangat berat hukumannya, yang jelas tidak akan ada home di Malang oleh Arema Malang, dan selanjutnya tentu Komite Disiplin akan secepatnya juga bersidang untuk sanksi-sanksi yang lainnya. Tadi malam dan tadi pagi Wakil Sekretaris Jenderal telah komunikasi terus-menerus dengan FIFA, bahkan tadi pagi kita sudah menyampaikan laporannya karena FIFA memang minta untuk diberikan laporan. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Yang kedua, kita tetap akan menunggu hasil investigasi dari PSSI juga termasuk dari pihak kepolisian. Dan pemirsa, kita akan update situasi di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur. Sudah ada rekan kami Maria Elizabeth. Maria, apakah ada informasi terkini mengenai update jumlah korban yang dirawat di sana? Ya, Stefani, saat ini saya berada di depan kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Tampak di belakang saya kondisinya hujan sangat deras, tetapi masih banyak anggota keluarga yang masih setia menunggu untuk proses pemulangan jenazah korban tragedi kericuhan di lapangan Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Saat ini masih ada proses pemulangan jenazah dari Rumah Sakit Saiful Anwar. Di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang ini sendiri terdapat 21 jenazah yang ada di sini. Jenazah-jenazah ini termasuk dari jenazah yang tidak teridentifikasi kemarin, dan saat ini semua sudah teridentifikasi dan sekitar 20 jenazah sudah dipulangkan. Nantinya Rumah Sakit Saiful Anwar merupakan satu-satunya rumah sakit yang menjadi tempat untuk proses pemulangan jenazah. Jadi seluruh korban meninggal yang ada di beberapa rumah sakit yang ada di Kota Malang maupun yang ada di Kabupaten Malang akan dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Dan disinilah proses pemulangan jenazah, jadi keluarga masih menunggu untuk proses tersebut. Puluhan ambulans juga masih terparkir di depan halaman kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar. Mereka masih menunggu proses yang ada di kamar jenazah, kemudian keluarga masih juga menunggu panggilan dari dokter dari kamar jenazah, kapankah keluarga mereka yang meninggal bisa dibawa pulang. Dan Stefani, saat ini bersama saya salah satu relawan yang membantu proses pemulangan jenazah ke kota mereka masing-masing. Dan ini adalah dengan siapa ini, Pak? Dengan Andika. Ya. Pak Andika, untuk tugas Pak Andika sebagai relawan apa ya, Pak? Untuk tugas kami adalah tim evakuasi dari SAR Pakem Malang Raya. Jadi tugas kami adalah
membantu para korban yang meninggal dunia dari Rumah Sakit Wafa Husada ataupun dari Rumah Sakit Kanjuruhan dibawa ke rumah duka masing-masing. Demikian. Ya, Pak, untuk yang Bapak bantu proses pemulangannya sekarang hari ini sudah ada berapa jenazah? Yang sudah saya pulangkan ini tadi sudah mendapatkan 4 jenazah meninggal dan 1 dari wilayah Blitar itu dalam keadaan sehat karena sudah terkena gas air mata dan sempat dirawat di Rumah Sakit Wafa Husada. Dan sekarang masih menunggu 1 lagi jenazah untuk dipulangkan ke daerah Sumber Pucung, Malang Selatan. Pak, untuk proses pemulangan jenazah ini Pak, bagaimana relawan membantunya Pak? Dan kota-kota mana saja yang Bapak antar? Kalau yang saya antar tadi itu di seputaran Sumber Pucung, Malang Selatan, juga dari Kanigoro, Kabupaten Blitar, dan yang terakhir ini nanti di wilayah Sumber Pucung, Malang Selatan. Ya, untuk komunitas dari Bapak, dari Sarpakem Malang ini Pak, ada berapa orang yang membantu evakuasi ini? Untuk tim kami ini tadi ada lebih dari 10 personil dibagi dalam 3 mobil ambulan berserta kru. Ya. Terus kemudian Pak, untuk selanjutnya apakah Bapak akan menunggu sampai ini proses selesai? Insya Allah nanti setelah pemulangan apabila masih dibutuhkan kita tetap siap membantu untuk memulangkan jenazah yang belum tercover. Ya, Bapak, apakah Bapak masih mendapatkan informasi Pak ada banyak orang-orang yang mencari keluarganya? Tadi masih ada yang mencari keluarganya yang belum ketemu, tapi ini juga nanti masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak rumah sakit yang memang membutuhkan kita siap berangkat. Untuk yang menghubungi Bapak, apakah dari rumah sakit atau pihak keluarga sendiri yang untuk meminta bantuan Bapak? Kalau dari kami, dari pihak rumah sakit yang meminta bantuan kami untuk memulangkan. Karena banyaknya korban dan juga terbatasnya ambulan yang sedang mobilisasi itu sangat dibutuhkan sekali ambulan yang bertugas untuk memulangkan jenazah. Demikian. Bapak, apakah lokasi rumah mereka mudah dijangkau untuk saat pemulangan jenazah atau pemulangan korban yang luka, Pak? Untuk ini tadi, alhamdulillah semua terjangkau dan semua tepat pada alamat masing-masing. Ya, Pak, untuk saran Bapak untuk keluarga yang masih mencari, Pak, apakah masih beberapa rumah sakit yang mungkin belum teridentifikasi di sana, Pak? Bisa saja, karena ini tadi di Wafa sudah tercover, di Teja Husada juga sudah tercover, tinggal yang dari Rumah Sakit Kanjuruhan juga Rumah Sakit Saiful Anwar sini yang saya belum tahu lengkapnya. Demikian. Ya. Pak, apakah pihak rumah sakit masih menghubungi Bapak, Pak, untuk standby di sini untuk membantu? Ya, kalau memang masih dibutuhkan pasti menghubungi, gitu. Karena dari pihak rumah sakit juga sudah mengetahui kontak person kita, jadi memang kalau dibutuhkan pasti menghubungi. Untuk kemarin dan hari ini, Pak, kira-kira berapa ada? Komunitas berapa yang ada di Kota Malang? Kalau komunitas banyak sekali, lebih dari mungkin kalau dari grup komunitas mungkin bisa lebih dari 100 grup. 100 grup itu kira-kira berapa ribu orang? Ya, kalau jumlahnya kurang tahu pasti ya. Yang jelas karena terbagi dari beberapa daerah sehingga kita menjadi satu, tujuan kita sama, membantu para korban untuk memulangkan ke rumah masing-masing. Ya. Baik, terima kasih Pak Andika. Semoga bantuan Bapak kepada keluarga korban mendapatkan berkah ya Pak. Amin. Iya, baik. Iya, demikian Stefani. Kami juga masih menunggu kedatangan korban atau jenazah dari beberapa rumah sakit dari beberapa korban kerusuhan lapangan Kanjuruhan kemarin tanggal 1 Oktober. Karena jenazah-jenazah ini harus dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar, kemudian baru akan diproses untuk pemulangan jenazah. Dan keluarga korban pun tampak sudah berkumpul di sini untuk menunggu kedatangan para jenazah itu karena tidak bisa dipulangkan dari rumah sakit awal, tetapi harus di Rumah Sakit Saiful Anwar. Demikian laporan kami dari Kota Malang, kembali ke studio bersama Stefani.
Baik, terima kasih Maria Elizabeth atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, informasi dari rekan kami bahwa Rumah Sakit Saiful Anwar Malang menjadi pusat pemulangan jenazah di mana korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk bisa diproses dipulangkan kepada keluarganya. Sehingga kami informasikan bagi keluarga korban yang ingin mengambil jenazah keluarga ataupun kerabatnya bisa langsung menuju ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Jawa Timur.